Ya, benar. Habis. Ya, silakan Bu. Pak, sehingga harganya relatif terjangkau, tapi produktivitasnya tetap tinggi. Dan ini yang kami kembangkan ke teman-teman peternak kami perah yang ada di Lampung, mitra-mitra kita. Selain susu apa yang dimanfaatkan? Susu, selain susu dia daging, pejantan kan kalau sebelum dia mengeluarkan susu kan beranak dulu. Anaknya ada yang jantan, ada yang betina. Nah yang jantan ini kita jadikan untuk pedaging. Jadi dia nanti masuknya ke kurban atau akikah. Nah terus kemudian kotorannya kita buat pupuk, seperti di sana ada pupuk organik nanti yang kita buat. Kemudian pupuk organik cair juga bisa kita buat di sini. Pak, apa nggak sayang kalau yang hasil dari New Zealand ini dipakai untuk yang buat akikah atau yang lain? Karena jantan itu kebutuhannya kita punya 100 ekor, ini jantannya hanya butuh 2 ekor, Pak. Oh, sedangkan itu ya? Iya, sedangkan kalau misalnya betinanya induk ada 100, potensi beranak kalau 1,5 itu kan 150 ekor, yang 50% jantan. Sedangkan butuhnya hanya 2. Jadi jumlah 75 itu kebanyakan. Jantan ya, iya benar. Habis. Yang putih bu. Iya. Udah Anak lanang bu. Kalau cowok emang gitu Bu. suka berebut kalau ada susu. Dia tahu saya nyusuin ya. Iya. Ya, tempat pemerannya ada di sana Pak, mohon izin Pak. Iya. Ya. Itu Pak. Ya, jadi mereka makan, lehernya kekunci secara otomatis, nanti terus kita perah gitu Pak. Ini bukan jamnya perah ya Pak ya? Pagi jamnya perah Pak. Oh sekarang udah. Kalau sekarang udah enggak, udah selesai lah di kafe tadi. Di kafenya Ya. Ya, mari kita lihat pakannya Pak. Tadi saya juga sudah menyampaikan juga dengan khawatir Pak. Ya. Ini juga dari Atau peternak kambing itu pada umumnya kan bukan sarjana peternakan Pak. Jadi kami tidak punya ilmu untuk pengolahan. Jadi sehingga kami berkumpul, kami datangkan ahli, kami patungan, sehingga kami bisa meracik bahkan ini untuk yang A, untuk yang sedang menyusui karena proteinnya tinggi, kemudian ada yang untuk kering kandang dan ada yang untuk breeding, pengemukan gitu. Oh beda laki dan perempuan Pak ya? Beda beda seperti itu Pak. Jadi recordingnya kita juga harus teliti, harus jelas supaya hasilnya baik gitu Pak. Masuk ini unsurnya, unsur administratifnya. Ya, jadi kalau kegiatan ini yang paling dekat kunjungannya. Kalau kunjungan sih kemarin dari TK Pak. Waktu dekat ini itu Iya. tanggal 14 juga kita ada kayak expo juga nanti ya, pengenalan produk di Palembang sama di Iya. Jakarta. Pertengahan bulan ini. Di TEI Pak, TEI di BSD, terus sama di Smekbo di Palembang. Ya. Nanti kita hadir di sana untuk memamerkan produk kita. Itu atas undangan atau kita inisiatif sendiri sana? Undangan Itu kalau yang ke TEI itu dari Dinas Perdagangan Provinsi Lampung. Kalau yang Pertamina ini karena kita binaan Pertamina juga. Ya artinya kita cuma hanya bawa produk kan, nggak Ya. apa-apa segala macam stand semua mereka. Kalau yang di BSD biaya sendiri Pak. Ya. Ke Jakarta ya hanya disiapin bootnya Ya, kita. artinya bootnya kan nggak kena biaya lagi Pak. Enggak. Disiapkan Bootnya Bootnya dibiayain dari sana rencananya. Iya. iya gitu Pak. Ya. Lain-lain mandiri. November ya? Enggak, tanggal 15 besok. Ya. Kegiatan apa? Pameran apa? TEI ekspor Pak. Oh. Di ISDSD. Ice ya? Tangerang, ya. Ya. Oh ya. Kalau kita di Mall Palembang yang tanggal 17-nya. Jadi mereka nanti yang ke Tangerang, saya yang ke ya. Tapi kan tetap yang produk yang ditawarkan kan yang disuguhkan kan susunya ya? Iya, susu. Susunya, ya. Ya. Bukan kambingnya. Iya. Susunya. Belum bekerja sama dengan pihak lain untuk produksi dan lain kemasan segala macam. Kemasan masih tradisional, Pak. Ya, masihan. Ya. Jadi dari situ kan pemasaran itu bisa ketemu dengan supplier lain. Ya, buyer lah paling nggak ya gitu.
rantai ekonominya terjadi kan. Betul Pak. Ya. Konsentrasi, kita nggak usah mikirin jualan. Oh iya, siap. Kita punya produksi, Ya. tapi mereka yang untuk dirinya. Iya Pak. Ya. Untuk apa ini Pak? Fungsinya? Fungsinya untuk mixing susu yang sudah jadi tadi, itu kalau diseduh kan harus ada bahan-bahan pembantu untuk mengikat supaya mengikat lemak, memberikan rasa creamy. Nah, itu dia di mixing dulu di sini. Setelah di mixing jadi baru nanti produknya ada di depan sana. Nah, ini kalau untuk yang susu bubuk sudah bisa kita atasi, tinggal yang untuk susu cair. Susu cair ini kalau untuk misalnya masuk ke program MPG atau masuk ke retail itu kan harus betul-betul steril. Kami belum punya rangkaian peralatan untuk dari susu bubuk itu pasteurisasi sampai ke packing. Seperti susu ultra atau susu Indomil dan seperti itu kami belum, jadi kami belum bisa ikut nongkrong di pasar modern. Kami juga ya nggak kalah bersaing lah kalau dengan ya kalau kita mau adu kualitas dan lain-lain. Ini di mana? Ini ada di beberapa MPG sudah pakai perang. Ya Maksudnya bukan di Lampung. di Metro. Kebetulan pakai susu ini mereka. Jadi kalau nggak pakai Ultra Jaya atau Diamond pakai ini. Oh. Tapi Apa ini kendalanya kalau kami kita nggak bersaing apa Pak? Kami Merah ininya. juga Pak, masih sulit sekali nembus ke dapur SPPG-nya Pak. Jadi beberapa kali kami masih ditolak. Tergantung kan ada personel Pak. Ya Bukan secara ini kan secara pembangkang bukan kan. harusnya enggak sih Pak, karena kan kalau kita kan izin semuanya lengkap, izin halal, izin pangan asal hewan, bahkan susu yang masuk ke MBG ada beberapa yang nggak ada NKP-nya kan. karena ini lebih kualitasnya ini. Oke, untuk pengadaan MBG untuk lokal wilayah Lampung itu ketentuannya nggak usah sampai ke pusat kan? Nah, jadi kemarin berdasarkan Satgas, ini kan kami kemarin berdasarkan masih banyak benar kata Pak Wid tadi, banyak suppliernya itu yang nggak sesuai, belum punya NKP, belum punya halal. Iya. Itu, Iya. Makanya besok hari Jumat kami rapat dengan sekolah SPPG mau kami periksain yang mana supplier yang belum kami singkirkan dulu, kami fokus yang sudah. Ya, memang besok Pak Wid baru dibahas. Ya kami mohon lah Pak bisa diberi kesempatan untuk bisa masuk sehingga apa namanya ya, mitra-mitra kami ini juga nanti akan hidup. Karena kan pintu masuknya nanti telah garis dulu nih. Setelah dia masuk nanti mitra kita di seluruh kabupaten kota itu tinggal ngikut aja sehingga peternak kambing itu semuanya bisa mensupport program. Iya, enggak masuk program SPPG di setiap wilayahnya masing-masing. Iya gitu Pak. Jadi supaya semuanya juga bisa berkembang dan berdaya saing. Karena kalau kita tidak bisa masuk dapatkan kesempatan itu, ya kami pontang-panting. Seperti tadi ada stoknya udah 1 ton. Itu kami butuh waktu hampir 1 tahun untuk menghabiskan. Iya. Ya, mari Pak sambil dikonsumsi. Mungkin kita sambil. Kita kopi Pak. Iya. Sudah nggak pakai apa-apa lagi Lampung kopi aja. Iya. Ada manisnya nggak nanti Mbak Nina? Gula aren. Gula aren, gula semut, aman insya Allah. Gula aren, gula semut. Pak izin sambil sedikit di ya Pak, lihat Pak. Nah ini memang kandang kita tadi, ini kandang edukasinya, kandangnya tadi seperti ini bentuknya. Kemudian ini pakannya tadi Pak, kemudian ini jenis kambingnya. Mati-matinya dari ujung. Belakang Pemda itu gak dikerja? Oh iya, iya di situ Pak. Terus ini dulu masih manual, tapi sekarang sudah bisa. Nah ini proses-proses tadi Pak. Nah inilah proses yang masih manual juga Pak, pasteurisasi. Nah harapannya nanti ini kalau kita sudah menggunakan teknologi mesin, kita akan lebih higienis dan lebih cepat dalam hal pekerjaannya. Dari mana? Dari mereka? Dari kita. Karena kan kita kan sebelum mengajukan kan sounding dulu sih Pak. Kan saya selalu kalau kegiatan pameran mesin, ada Indo Livestock, ada Interfood, itu kan kami hadir di Tangerang untuk melihat apa sih mesin-mesin yang bisa kita gunakan atau kita butuhnya apa. Nah kemudian kita cari spesifikasinya seperti apa, belinya di mana, harganya berapa, sehingga kami bisa sampaikan ke bapak-bapak jika memang kami sedang membutuhkan itu. Gitu Pak.